Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya rahimakumullah. Kita lajengaken pembahasan makna bacaan salat. Terakhir kita sampun membahas surat Al-Fatihah ngantos ayat Maliki Yaumiddin. Dalu menika kita lajengaken ayat berikutnya inggih menika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atasipun iyyaka hanya kepada Engkaulah ya Allah, na'budu kami beribadah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkaulah ya Allah, nasta'in kami minta pertolongan. Susunan kalimat dalam ayat ini objeknya malah ditaruh di depan oleh Allah, yaitu iyyaka hanya kepadamu. Sementara subjeknya malah di belakang, na'budu. Para ulama menafsirkan objek didahulukan fungsinya untuk ihtimam wal hasar, agar perhatian kita lebih fokus terhadap ayat ini. Sekaligus ini pembatasan. Maksudnya adalah untuk urusan ibadah, pembatasannya harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iyyaka na'budu ini bisa juga dimaknai ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan tidak akan pernah kami beribadah kepada selain Engkau. Ini makna yang pertama dari iyyaka na'budu. Maka setiap kita membaca iyyaka na'budu, mari kita fahami, yakini bahwa tugas kita di dunia hanya satu, kepada Allah beribadah. Dalilnya satu ayat yang sudah sangat masyhur, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Bapak-bapak dan ibu rahimakumullah, ada dua dosa yang kalau sampai orang mati membawa dua dosa ini, dia akan diazab di neraka selama-lamanya, sekalipun KTP-nya Islam. Dua dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau sampai mati kita belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa pertama adalah kufur. Orangnya dinamakan kafir. Bentuknya dia mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam praktek kesehariannya, karena sudah mengingkari adanya Allah, pasti dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang pertama. Orang kufur model seperti ini mungkin dia berlabelkan beragama non-muslim, entah itu Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu dan sebagainya. Atau bisa jadi dia mungkin KTP-nya Islam, tetapi dalam hatinya punya rasa ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penyakit yang kedua, orang ini sebetulnya mau beribadah kepada Allah, tetapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Nah, dosa model kedua ini namanya dosa syirik. Sama dengan dosa kufur, orang mati dalam keadaan syirik kepada Allah di neraka selama-lamanya. Innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa yang syirik kepada Allah, maka tempat tinggalnya adalah diharamkan dia masuk ke dalam jannah, dan tempat tinggalnya adalah di dalam neraka. Syirik ini banyak dipraktekkan oleh sebagian kaum muslimin, karena dosa syirik dan kufur ini beda.
Kalau kufur, memang dia tidak yakin dengan Allah dan tidak mau beribadah kepada Allah sama sekali. Tetapi pelaku syirik ini bisa jadi dia tetap sholat, bahkan bisa jadi rajin ke masjid, bisa jadi rajin siam Ramadan, tetapi dia tetap beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ringkas, tindakan syirik yang masih dilakukan oleh sebagian kecil kaum muslimin ini bentuknya ada 4. Pertama adalah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bersujud kepada pohon, bersujud kepada batu, ya. Dan walaupun ini masih atau jarang kita jumpai, tetapi praktek seperti ini masih berlaku di sebagian masyarakat, walaupun tidak di sini, ya. Ini bentuk yang pertama, ibadah kepada selain Allah, mungkin ke batu, pohon, dan sebagainya. Bentuk syirik yang kedua adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya menghadiri atau mendatangi satu makam yang ziarah kubur itu adalah disyariatkan, disunahkan di dalam agama Islam. Tetapi ziarah kubur ini tujuannya hanya ada 2 saja yang dibenarkan. Pertama adalah mereka mengingat kematian, yang kedua untuk mendoakan ampunan kepada Allah kepada penghuni kubur. Tetapi kadang-kadang ada tujuan yang lain yang sifatnya syirik, yaitu malah berdoa meminta hajat kita bukan kepada Allah tetapi kepada penghuni kubur. Ini jelas syirik karena doa itu harus kepada Allah tetapi ditujukan kepada penghuni kubur. Yang keliru bukan ziarah kuburnya, tetapi praktek doa yang keliru, harusnya ditujukan kepada Allah tetapi malah minta kepada penghuni kubur. Praktek syirik yang ketiga adalah memasang sesajen atau bentuk lain penyembelihan binatang dipersembahkan kepada selain Allah. Ketika orang menyembelih binatang dipersembahkan kepada selain Allah atau memasang sesajen apapun bentuknya, kalau niatnya dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu jatuh kepada perbuatan syirik. Kalau ormas seperti Muhammadiyah jelas sudah punya program memberantas TBC, takhayul bid'ah khurafat termasuk syirik. Ormas Nahdlatul Ulama ketika Muktamar NU yang kelima tahun 1930, ketika Badrul Masail mendapat pertanyaan dari jamaah Nahdiyin tentang hukum memasang sesajen, jelas masih terdokumentasi. Dan hasil Badrul Masail tahun 1930 sampai hari ini tidak disatu, yaitu bahwa fatwa dari para kiai Nahdlatul Ulama, sesajen yang dipersembahkan kepada selain Allah hukumnya haram, dan itu termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya hajat langsung minta kepada Allah. Kita punya makanan mau kita persembahkan, kita sedekahkan, ikhlas lillahi ta'ala, sedekahnya kepada sesama muslim. Harusnya kan seperti itu. Kemudian praktek syirik yang keempat bentuknya adalah perdukunan atau sihir yang prakteknya adalah meminta bantuan kepada jin yang dia yakini punya kekuatan tertentu, yang itu artinya dia mengabdi beribadah kepada jin atau sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsekuensinya kalau kita membaca iyyaka na'budu berarti seluruh ibadah kita, sholat, siam, doa, zikir, ketika kita menyembelih binatang, apapun ibadah yang kita lakukan harus dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua adalah hanya kepada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Maka tidak boleh juga minta pertolongan tentang perkara-perkara yang tidak mungkin bisa melakukan kecuali Allah, kok dimintakan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong kepada manusia itu boleh, sebatas kalau
kita minta tolong suatu hajat yang memang manusia bisa melakukan. Misalnya kita minta tolong kepada seorang manusia untuk mengantarkan kita ke suatu tempat, maka ini dibolehkan karena dia memang punya sarana transportasi untuk mengantarkan ke suatu tempat. Tetapi kalau soal minta tolong untuk hajat-hajat yang hanya Allah bisa melakukan, maka tidak boleh minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong agar Allah memindahkan hujan ke tempat lain. Memindahkan hujan ke tempat lain itu hanya Allah yang sanggup. Tidak mungkin ada manusia yang sanggup melakukannya. Maka kalau sampai orang isti'anah minta bantuan kepada pawang hujan untuk menurunkan hujan atau mengatur hujan, itu sudah isti'anah, jatuhnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mengatur hujan itu hanya Allah yang sanggup. Sampai ada satu ungkapan yang ungkapannya sederhana tetapi sangat mengena sekali. Namanya pawang hujan itu, jangan kau menahan air hujan. Dia menahan buang air kecil dan besar saja tidak bisa. Dulu ketika ada pawang hujan gagal itu alasannya karena dia ke kamar mandi. Jadi ternyata menahan air kecil saja tidak sanggup, apalagi sampai mengaku-ngaku menahan air hujan. Maka isti'anah juga hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isti'anah kepada Allah ini ada dua yang kita minta tolong. Isti'anah pertama, yang paling utama adalah minta tolong kepada Allah agar membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Minta tolong kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk beribadah. Karena kita datang ke masjid ini kan kelihatannya ibadah sederhana sekali. Tetapi tidak mungkin Allah menjadikan kita datang ke masjid kecuali karena semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita sombong karena mungkin sudah rajin ke masjid. Kenapa tidak boleh sombong? Karena ini semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong yang kedua setelah ibadah adalah kita minta tolong kepada Allah untuk menyelesaikan seluruh urusan hidup kita. Karena yang bisa menyelesaikan seluruhnya secara sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk minta tolong ini diringkas oleh Rasulullah SAW dalam satu bentuk doa. Doa singkat tetapi sudah mencakup seluruh hajat hidup kita dunia dan akhirat, yaitu dalam lafaz doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, makna Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami dunia yang hasanah. Beliau memerinci dunia hasanah itu, fid dunya hasanah adalah kita minta kesehatan, kita minta kecukupan rezeki, kita minta pasangan yang soleh dan solehah, kita minta kendaraan yang nyaman, kita minta rumah yang luas, termasuk kita minta kepada Allah dunia hasanah yang puncak itu adalah mudahnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fid dunya hasanah itu sudah mencakup seluruh urusan hidup kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fil akhirati hasanah. Akhirati hasanah para ulama sepakat. Puncak dari akhirati hasanah adalah kenikmatan di dalam jannah. Berarti kita minta kepada Allah dimasukkan ke dalam jannah. Termasuk setelah itu adalah kita juga berarti minta, kata Imam Ibnu Katsir, dibebaskan dari kedahsyatan dan kengerian di padang mahsyar nanti. Itu termasuk wa fil akhirati hasanah. Dan kita sempurnakan dengan permintaan yang ketiga, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Jadi ini satu doa singkat yang diajarkan oleh Rasulullah, dilazimi setiap hari, dijadikan sering kita mengucapkan doa ini sebagai bentuk kita isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu doa yang singkat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.